wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan terus belajar. Salawat dan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, untuk kelas 12 kita lanjut materi baru tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi dengan sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah menciptakan di antara kamu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, generasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat 72 yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagi orang yang belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Nah, hal ini telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam hadis berikut, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itulah tadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menikah. Sekarang kita lanjut pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berarti berkumpul, sedangkan secara istilah nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Nah, sekarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Nah, di dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia atau dikenal dengan UU PRI nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita lanjut hukum pernikahan. Asal hukum pernikahan ini adalah mubah, yaitu boleh melakukan pernikahan dan boleh enggak. Namun, para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada setiap orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing
baik itu dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlaknya. Oleh karena itu, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Itu tergantung kepada kondisi masing-masing seseorang tersebut. Nah, kapan hukum pernikahan itu menjadi wajib? Yaitu bagi seseorang yang telah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi, akhlak, dan ia juga mempunyai keinginan untuk menikah. Jika dia tidak menikah, maka dia dikhawatirkan akan melakukan perzinaan. Maka wajib baginya untuk menikah agar terhindar dari perzinaan. Nah, salah satu cara menghindari zina itu adalah dengan menikah. Nah, selanjutnya itu adalah sunnah. Nah, kapan hukum pernikahan itu menjadi sunnah? Yaitu apabila seseorang sudah mampu, baik itu secara ekonomi, fisik, maupun mentalnya, namun dia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus dalam perzinaan. Nah, arti kata dia itu udah dia udah sanggup, tapi kalau dia nggak menikah, dia nggak apa-apa, nggak akan melakukan perzinaan. Tapi kalau menikah, ya oke, dia udah punya ekonomi, dia juga udah siap secara lahir dan batin. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu sunnah baginya untuk menikah. Nah, selanjutnya hukum pernikahan itu adalah makruh. Nah, kapan hukum pernikahan ini makruh? Yaitu bagi seseorang yang memiliki keinginan dan hasrat untuk menikah, tapi dia belum memiliki bekal untuk keluarganya nanti setelah menikah. Nah, arti kata apa? Dia lebih baik tidak menikah kalau ia tidak memiliki kemampuan yang utuh. Jadi lebih baik baginya itu untuk berpuasa agar bisa meredamkan hawa nafsunya. Terakhir, hukum pernikahan bisa menjadi haram ketika seseorang berniat untuk menyakiti calon pasangannya atau berniat jelek, berniat buruk. Nah, maka hukumnya itu menjadi haram baginya untuk menikah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pernikahan. Yang pertama, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah. Nah, kita sebagai manusia itu ada kebutuhan biologis, kebutuhan seksual. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena anak-anak mis semuanya udah dewasa, udah balik, ya, maka ini perlu untuk dipelajari. Untuk halal dan sahnya hubungan itu adalah dengan cara menikah agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup, rasa cinta dan rasa kasih sayang, atau disebut juga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau ada orang yang menikah tapi nggak bahagia-bahagia, berarti udah lari dari tujuan pernikahan itu sendiri. Jadi, nikah itu salah satu cara untuk mencari ketenangan, rasa cinta dan rasa kasih sayang, sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang udah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menikah maka kita akan mendapatkan ibadah di dalam berumah tangga. Nah, setiap dilalui suami istri itu dalam rumah tangganya itu adalah ibadah, seperti bekerja, mendidik anak, menyiapkan makanan, apapun itu yang dilakukan bersama-sama dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Selanjutnya itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Itu artinya Allah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk mengawini wanita yang sendirian. Berarti menikah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah juga perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena itu aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Terakhir, dari tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 72,
yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu. Maksud dari ayat ini adalah maka dengan adanya pernikahan akan menghasilkan anak-anak dan cucu-cucu. Maka tujuan pernikahan itu adalah untuk memperoleh keturunan. Nah, tentunya dengan harapan keturunan yang soleh-solehah agar membentuk generasi yang berkualitas. Namun, masih ada yang mendapatkan keturunan dari hasil perzinaan. Nah, jika mendapatkan keturunan dari hasil zina, maka akan menimbulkan banyak masalah, seperti permasalahan nasab. Anak yang dilahirkan tidak boleh dipakai binti atau bin dari ayah biologisnya. Lalu, permasalahan warisan. Kalau ayahnya meninggal, anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Lalu, permasalahan wali nikah. Kalau anaknya perempuan, maka yang menjadi wali nikah nantinya adalah wali hakim, bukan ayahnya. Jika anak itu laki-laki dan dia punya adik perempuan, maka ia tidak bisa menjadi wali terhadap adiknya, karena dalam hukum Islam ia bukan saudara seayah. Itulah permasalahan yang terjadi ketika anak yang dihasilkan itu adalah dari perzinaan. Dan belum lagi masalah-masalah sosial lainnya seperti dikucilkan di masyarakat. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pengertian, hukum, dan tujuan pernikahan. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video